Søren Kierkegaard, bapaknya eksistensialisme. Søren Kierkegaard ini eksistensialisme agak humanistik, cara berpikirnya agak manusiawi. Itu ringkasan pandangannya Kierkegaard tentang cinta sebelum nanti ada penderitaan atau patah hati. Itu kalimat-kalimatnya lengkap. Kalau teman-teman ingin mendefinisikan cinta, boleh meminjam teorinya Kierkegaard ini. Kata Kierkegaard, manusia itu terlahir ke dunia ini untuk memberi dan menerima cinta. Tanpa pengalaman itu, hidup akan jadi hampa. Jadi kalau ada yang tanya, untuk apa aku hadir ke dunia? Untuk mencintai dan untuk dicintai. Tidak kok, kita itu untuk berbuat baik kok iya. Ketika kita berbuat baik, kita akan dicintai orang. Dan kebaikan puncak itu tidak lain ya cinta itu sendiri. Jadi hidup ini ya isinya hanya untuk mencintai dan dicintai. Hubungan kita dengan apapun ya puncaknya nanti cinta. Termasuk dengan Tuhan. Jadi ini jawaban versi Kierkegaard. Ya tentang cinta, ya cinta itu sebenarnya ya amanat hidup. Bahwa kita ini hidup untuk mencintai dan dicintai. Jadi ini idealnya begitu. Meskipun ya banyak orang lupa hari ini, lupa bahwa dia juga perlu dicintai. Berarti apa? Jangan melakukan yang buruk-buruk. Jangan melakukan hal-hal yang menyakiti hati orang lain. Jangan berperilaku yang menyusahkan orang lain. Nanti mereka tidak cinta ke kita. Kalau tidak cinta ke kita, itu akan ada kegelisahan tersendiri dalam diri kita. Karena di antara fitrah kita, itu fitrah untuk dicintai. Kalau ada orang tidak senang dengan kita, benci dengan kita, itu kan kita tidak nyaman. Meskipun kita merasa kita yang benar. Padahal tadi aku yang benar loh, mengingatkan. Kok dia marah-marah? Itu kan kita gelisah. Kenapa begitu? Ada fitrah dicintai, tidak ada fitrah mencintai dalam diri kita. Kalau disukai orang, disenangi orang, itu kan kita suka, kita nyaman. Jadi kita melakukan aneka kebaikan, aneka pencitraan, itu kan bagian dari dorongan jiwa untuk dicintai. Baik di level paling lahiriah sampai level paling dalam. Level paling lahiriah itu ya kalian misalnya beli baju yang bagus, pakai parfum, nyisir juga macam-macam, itu kan sederhananya kan ingin dicintai. Ingin orang suka, melihat kita suka. Itu mengapa kalian dandan, pakai baju dan macam itu kan waktu keluar, ketemu orang. Kalau di kamarmu sendiri kan ya kamu pakai celana pendek, kaos sobek-sobek, santai, kelekaran kan tidak masalah. Tidak ada orang lain masalahnya. Nah, ada dorongan untuk dicintai, maka ketika kamu keluar ya cepat-cepat ganti baju lah, cepat-cepat dandan lah, nyisir lah dan lain sebagainya. Jadi versinya Kierkegaard ya, manusia itu lahir ke dunia untuk memberi dan menerima cinta. Kalau tidak ada ini, hidup rasanya hampa. Tidak ada orang atau sesuatu yang kita cintai dan kita juga tidak dicintai balik. Itu hidup rasanya kosong. Yang kedua, cinta mengajarkan berbagai kualitas unggul kemanusiaan. Jadi ketika kita memutuskan untuk mencintai, biasanya di situ teriring berbagai perilaku baik. Berkorban, menerima, sabar, dan lain sebagainya. Yang ini sulit keluar kepada orang yang tidak kita cintai. Maka mencintai itu memancing lahirnya sifat-sifat baik, perilaku-perilaku baik.
sehingga dia jadi penting. Yang ketiga, cinta itu membuat hidup lebih hidup. Kalian bisa merasakan lah ya, waktu jatuh cinta, waktu mencintai, itu kan meluap-luap jiwamu. Pengen ketemu terus, pengen dekat terus, terus pokoknya bergairah sekali hidupmu. Kebalikannya yang sedang patah hati, rasanya dunia gelap mesti. Tidak tahu mau apa lagi. Tidak ada yang enak mau lakukan apa-apa. Kebalikannya. Jadi dalam budaya Jawa ada peribahasa, urip itu urup, hidup itu nyala. Itu kalau kamu telusuri maknanya lebih jauh, yang dimaksud urup itu apa? Nyala cinta. Menghidupkan hidup itu tentu saja dengan cinta. Hidup yang tidak sekedar hidup itu cinta. Jadi ini versi eksistensialisme. Jadi kalau ingin eksis jadi orang yang hidup, ya mencintai. Karena cinta karakter yang paling luhurnya manusia. Kemudian cinta itu memanusiakan manusia, membuatnya ingin lebih baik. Karena tadi kita itu selain ingin mencintai juga ingin dicintai. Baik untuk mencintai maupun dicintai, itu kan perlu meningkatkan kualitas diri kita. Maka cinta itu secara otomatis membuat kita terdorong lebih berkualitas. Nah, baik. Terus cinta itu memberi sense of purpose, membuat hidup lebih bermakna. Ketika kalian ada yang dicintai, ini semacam kalian punya tujuan hidup. Untuk apa? Kebahagiaan yang dicintai, keberhasilan yang dicintai, kesuksesan yang dicintai. Ini namanya sense of purpose. Orang tua begitu punya anak, lahir cintanya pada anaknya, maka anak ini sekarang jadi purpose-nya, jadi tujuan hidupnya orang tua. Kalian juga begitu, mencintai apapun itu paling tidak sekarang punya orientasi. Hidupku mau apa sekarang? Nah, ketika kemarin belum punya pacar misalnya, kalau ditanya, gimana masa depanmu, masih bingung Pak. Tapi sekarang punya pacar, paling tidak kamu bisa jawab, ingin membahagiakan dia selamanya Pak, misalnya. Yo kan versi gombalnya kan begitu. Tapi paling tidak kan ada tujuan sekarang. Hidupmu ada yang dituju. Saya ingin cepat lulus Pak, biar cepat dapat kerja terus bisa melamar. Itu kan paling tidak memberi sense of purpose. Ada tujuan. Atau kalau belum punya ya kamu mencintai siapalah gitu, sahabat apa sopo. Itu memberi sense of purpose. Dan puncaknya tentu saja mencintai Tuhan. Baik. Terus lagi ya, kata Ki Kegat, ada secercah sifat Tuhan dalam diri kita yang ini tidak ada di makhluk yang lain, yaitu mencintai. Jadi Tuhan itu kan Sang Maha Cinta, dan percikan karakter cinta itu ada di manusia. Ya ini masing-masing nanti bisa diuraikan panjang lebar, tapi itu ringkasnya pandangannya Ki Kegat tentang cinta. Tetapi ada tetapinya, bukan cinta yang romantik. Kenapa? Cinta yang romantik itu belum cinta yang sebenarnya. Masih cinta yang egois dengan banyak syarat. Sulit bilang cinta romantik itu cinta yang ikhlas tulus, karena di balik itu ada hasrat, ada keinginan. Maka kata Ki Kegat, cinta romantik itu ya sebenarnya masih perwujudan ego, syaratnya masih banyak. Jadi aku mencintaimu karena ini, karena itu, atau untuk ini, untuk itu. Ini namanya masih ada syaratnya. Kalau ada syaratnya belum tulus.
Tulus itu kan apapun dia, seperti apapun kondisinya, feedback apapun yang diberikan padaku, aku tetap mencintai. Ya mungkin ibaratnya orang tua sama anaknya atau Tuhan sama manusia itu kan begitu, tidak ada syarat apa-apa. Kata Ki Kegat, cinta romantik itu tumbuh berdasarkan khayalan-khayalan dan pembenaran utilitarian. Makanya cinta romantik itu banyak lamunan-lamunannya, bayangan-bayangan, khayalan-khayalan. Kalau aku bisa bersamamu seumur hidup, alangkah bahagia hidupku, luar biasa, dan seterusnya. Begitu nikah gegeran. Terus pisah. Terus waktu ditanya, kok nikah belum lama pisah? Nggak ada kecocokan. Kok iso ndak ada kecocokan itu? Lah kemarin mikirnya apa? Nah, jangan-jangan terjebak di khayalan-khayalan. Kemudian pembenaran utilitarian. Pembenaran utilitarian itu karena aku dienakkan, karena aku dinyamankan, karena aku diasikkan, maka aku bisa mencintai terus. Tapi kalau sudah ndak enak, ndak asik, merasa tidak sesuai lagi, ya kita bisa. Ini namanya pembenaran utilitarian. Utilitarianisme itu kan paham etika yang mencari kesenangan paling besar. Nah, cinta romantik itu biasanya ke situ. Teman-teman mencari yang paling asik, yang paling enak. Kenapa kok sekarang pacaran? Ternyata enak diajak ngomong. Kalian yang kalau diajak ngomong tidak enak langsung mengkeret kan? Saya tidak terlalu pinter ngomong. Ya memang karakter cinta romantik begitu. Mencari yang enak. Jadi bukan berarti salah, tapi dia belum sampai ke terminal cinta yang level tinggi tadi, yang ketulusan tadi. Jadi cinta romantik belum. Di cinta romantik perempuan menjadi objek karena jadi hasrat seksualnya laki-laki, sementara laki-laki jadi objek karena dipandang melengkapi dan mendampingi hidupnya perempuan. Perempuan mencari pendamping, sementara yang laki-laki mencari pelampiasan hasrat. Nah, ini teorinya Kegat ya, kalian boleh setuju, boleh enggak. Kalau jujur mungkin ya setuju. Meskipun alasanmu ndaki-ndaki cinta tulus, ndak pamrih, ndak apa, ya ujung-ujungnya nanti ke situ. Nah, ini pandangannya Ki Kegat tentang cinta romantik. Makanya di cinta yang jenis ini, ya nanti banyak muncul penderitaan. Banyak muncul patah hati. Sulit menemukan misalnya orang tua yang patah hati dengan anaknya misalnya. Kenapa? Cintanya jauh lebih tulus. Meskipun kemarin oleh Koping Hu juga dikritik, kadang-kadang juga tidak tulus. Tapi sulit, lebih banyak menemukan kasus patah hati itu di cinta romantik ini. Kenapa? Ya masih banyak pamrihnya, jadi masih banyak kecewanya. Meskipun begitu, kata Ki Kegat, ya memang yang namanya cinta itu gandengannya penderitaan. Kenapa? Karena cinta itu tidak egois. Kata Ki Kegat, penderitaan itu bagian paling penting kalau kita ingin memahami cinta. Mustahil kita mengalami cinta sejati kalau kita takut terluka. Makanya tadi yang mau nyaman-nyaman saja, mau enak-enak saja, pasti akhirnya patah hati. Dan justru terlukanya di situ. Begitu mencintai, kita harus siap menderita. Kenapa? Di antara karakternya cinta, kalau versinya Ki Kegat itu, ya dibalik itu ada rasa sakit. Jadi meskipun begitu, kalau cinta sejati dia tidak mudah menyerah. Justru kesusahan, kesulitan itu akan menguatkan cinta.
ceritanya banyak lah ya di sinetron-sinetron itu kan mesti sulit, tapi kan terus happy ending. Kalau udah happy ending ya mati bareng. Kan begitu cerita-cerita cinta itu. Tapi kan luar biasa. Penderitaan justru memperkuat. Cinta yang mulus-mulus saja ya hati-hati, itu biasanya ya tidak terlalu rekat. Coba cinta itu dihalang-halangi, wah bisa. Romeo and Juliet itu kalau diizinkan tidak ada yang menghalang-halangi, ya mungkin jadi kisah cinta biasa, terus kawin, punya anak, gegeran, cerai. Dia jadi luar biasa karena banyak penderitaan di situ. Sehingga keterikatannya tambah kuat. Sehingga kata Ki Kegat, penderitaan dalam cinta itu perekat. Jadi membuat tambah melekat kita. Cintanya tambah kuat. Oke, ya meskipun begitu, jangan cari-cari masalah ya. Ayo kita cari penderitaan yuk biar tambahan ya, tidak begitu. Biasanya ya mesti ketemu. Mungkin penderitaan dari luar atau dari dalam diri kita sendiri dan lain sebagainya. Pasti ada karena memang include dalam paketnya cinta itu penderitaan. Paling tidak penderitaan ketika kita mengalahkan ego. Menaklukkan ego itu kan sakit. Tapi dalam cinta ya syaratnya itu. Kalau ingin sampai pada cinta yang sejati. Baik, jadi ada kalimat dari Ki Kegat itu, kita tidak bisa mengaku cinta pada seseorang kalau kita tidak mau sengsara demi dia. Kok di fase-fase sulit malah, wah ternyata berat pacaran sama kamu ini, bisa saja ya, ya sudah, berarti itu bukan cinta, kemarin negosiasi. Jadi ingin nyari enaknya saja. Tidak hanya cinta dengan pasanganmu, cinta dengan Allah, cinta pada orang tua, cinta pada sahabat. Itu dibalik itu include kesulitan, include berat, include mungkin rasa sakit, rasa pahit. Tapi itulah yang menguatkan. Jadi tidak usah khawatir, misalnya demi cinta kita pada Allah maka tidur kita kurangi, sepertiga malam kita bangun, itu kan berat. Enak-enaknya tidur disuruh bangun. Tapi di situ justru rasa kedekatan kita dengan Allah tambah kuat. Sama orang tua juga begitu. Mungkin membantu orang tua apa, itu kan rasanya berat. Tapi di situ kita tambah dekat dengan orang tua. Maka jangan menghindari rasa sakit dan penderitaan. Kok saling mencintai begitu ada rasa sakit dan penderitaan bubar, itu kemungkinan belum cinta. Ya masih dagang lah, masih aku untung apa, kamu untung apa. Kok untungmu lebih besar, wah nggak enak, gantilah. Nah, itu masih dagang namanya. Kamu kok enak terus, aku yang susah terus, enggak lah. Nah, justru orang mencintai itu ya kalau bisa engkau bahagia, aku susah enggak apa-apa. Itu kan kalau dalam agama nama lainnya orang mencintai itu kan sampai di level ikhlas. Seperti yang kita bahas dulu. Baik, itu Ki Kegat. Ada kalimat menarik dari Ki Kegat. Love is all, it gives all, it takes all. Cinta itu segalanya, dia memberi segalanya, tapi sekaligus dia mengambil segalanya. Kalau kalian sedang mencintai, cinta itu memberi kalian sangat banyak hal, tapi juga mengambil sangat banyak hal. Maka orang mencintai tidak boleh berhenti di level memberi dan menerimanya. Karena kalau berhenti di level aku memberi apa, menerima apa, biasanya belum sampai pada yang sejati, yang tulus. Ingat saja bahwa cinta itu akan memberi segalanya, tapi sekaligus nanti akan mengambil segalanya.